Saya di sana. Itu setelah bawakan. sholat subuh ya, Bu? Iya. Setelah itu saya datang betul-betul ke sini setengah 5 atau mungkin ke jam 3. Saya nggak ngelihat jam. Benda-benda itu diserahkan sama saya. Itu berupa tasbih, apalagi, Iya. Bu? Keris, ada yang katanya orang Jawa bilang itu kulbuntu. Ada lagi yang seperti merah-merah gitu, terus ternyata itu dilihat sama orang tokoh tua, katanya dimasukkan gelas, jadi satu gelas itu 10 gelas itu merah semua. Jadi saya nggak megang itu, semuanya saya pasrahkan siapa yang mau merawat. Mungkin saya kurang cocok, saya cuma perpesanannya dia. Itu mulai tahun 88 saya itu. Jadi terus saya izin sama Bapak Kadesnya sini, saya merawati sini. Jadi ini masih merupakan pegunungan. Saya gempur di sini hampir 2 bulan. Saya ongkoskan sama orang, nggak mau, takut katanya. Tapi saya sendiri sudah pas. Setelah itu saya didatangi lagi. Walaupun saya sering ke luar negeri, misalnya saya ke Arab, mau ada bencana, mau ada musibah, itu datang pada saya tahun 95, 2000 sampai 2000 itu terus datang, awas ada mau ada bencana gitu. Saya ingat. Jadi anak saya, ibu saya, ayo membuat nasi hangat, nanti dipanggil Bapak Kepala Desa semuanya, ipanya berbondong-bondong ke sini. Merupakan gimana katanya orang Jawa, nanti biar membuat keselamatan para tanam-tanam itu biar nggak ada musibah. Baik pemirsa, rasanya pemaparan dari Bapak Sakiman dan Ibu Saida sudah cukup jelas sekali. Akhirnya perjalanan saya di situs Petilasan Mbah Jelun, wisata religi Desa Wonorejo sudah selesai. Dan yang pasti pemirsa, last but not least, kita masih akan melanjutkan perjalanan ke pantai, ke wisata pantai yang ada di Desa Wonorejo. Dan pemirsa, kali ini saya sudah tiba di kediaman Ibu Sri Maluki, yang mana beliau adalah pengusaha pembuat nata de coco. Buat Anda penikmat minuman dingin tentunya tidak asing dengan yang satu ini. Dan kita akan belajar bagaimana cara memproses dari nata de coco. Selamat siang Ibu, saya Dita Ferdiana. Saya sudah dengar nih nama Ibu ya, pengusaha pembuat dari nata de coco. Mungkin Ibu bisa menunjukkan kepada saya dan pemirsa yang ada di rumah bagaimana cara prosesnya. Ya, silakan Mbak. Ya pemirsa, ikuti saya. Inilah pemirsa tempat di mana akan diproduksinya nata de coco bikinan Ibu Sri Maluki. Nah, saya jadi penasaran bagaimana ya cara bikinnya, karena yang saya tahu ketika sudah disajikan dengan dingin dan apalagi pas buka puasa rasanya sedapnya bukan main. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memprosesnya. Baik Ibu, saya jadi ya, diajarin ya Bu ya. Ya. Oke, yang pertama kita lakukan ini apa Bu? Ini untuk mau perebusan ini air kelapa. Ini Mbak.
Ini air apa, Bu? Air kelapa yang sudah didiamkan selama kurang lebih 2 minggu. Terus habis ini direbus. Satu panci ini 5 liter. Bisa jadi 5 apa Bu namanya itu? 5 lengser. Direbus sampai mendidih ya, Bu ya? Direbus sampai mendidih sekitar berapa Bu itu? 100 derajat ya. 100 derajat. Setelah itu dikasih gula. Untuk 5 liter takaran gulanya itu sampai berapa kilo, Ibu? 3,5 on. 3,5 on. Iya. Nah, ini direbus dulu. Direbusnya nggak langsung dengan gula, Ibu? Nah, pemirsa, satu panci dengan volume 5 liter air kelapa yang sudah didiamkan selama sekitar 2 minggu siap untuk diolah menjadi nata de coco. Nah, ketika sudah penuh, kita akan rebus sampai mendidih. Nah, kira-kira itu berapa menit, Ibu, kalau 5 liter gini? 5 liter 10 menit. Ya, kalau sudah mendidih baru dikasih gula ini. Gulanya 3 on setengah ya, Bu ya? Setengah. Ini sudah dimasukkan. Apanya namanya? Gula. Gulanya sudah dimasukkan. Terus dimatikan, kan sudah mendidih. Dimatikan, baru dikasih cuka. Oh. 3 sendok cukanya. Itu biar kenapa dikasih cuka, Bu? Biar itu asamnya itu. Oh, Ada- terasa ya. ya. Oke. Nah, setelah dari proses ini kita kemana lagi, Bu? Ke depan ditaruh di loyang-loyang Cetakan itu ya, Bu, ya? cetak itu. Jadi langsung ditutup nanti, Mbak. Oke. Nah, setelah 10 menit proses, pemirsa, kita akan memasukkan hasil dari pengolahan nata de coco ke loyang-loyang yang nantinya akan siap disajikan kepada Anda. Baik pemirsa, proses pertama telah kita lalui. Sekarang saya ada di tempat yang berbeda, yang mana kita akan melakukan proses pembuatan nata de coco yang kedua ya. Ini bagaimana Ibu? Setelah tadi 10 menit mendidih, kemudian dimasukkan adonan, Ya. kemudian sekarang apa lagi yang harus kita lakukan, Ibu? Nah, ini setelah mendidih ditaruh di loyang, di loyang per loyang 1,5 ini. Boleh dicoba mungkin, Ibu? Ya, ya. Nah, pemirsa, lihat lebih dekat. Iya, panas. Ini sekitar berapa liter, Ibu? Ini 1,5 liter. 1,5 liter. Ya. 1,5. Habis itu ditutup pakai ini koran. Kenapa harus ditutup, Ibu? Ya, ini biar apa ya? Ini enggak Mbak, enggak keluar. Nah, diginikan. Oke, nah setelah ditutup koran seperti ini adalah langkah selanjutnya apa, Ibu? Nah, ini kalau bikin dari pagi, bikinnya sekitar jam 8, nanti baru malam bisa diobati yang namanya starter. Sekitar jam berapa? Kalau kita startnya dari jam 8 malam, kemudian Kurang lebih 7 jam. 7 oh jam. 7 jam setelah dibungkus seperti ini ya, Bu ya? Itu didiamkan sampai selama 1 minggu, baru jadi lembaran. Lembaran nata de Nata de coco. coco, Kemudian siap untuk dipotong setelah Ya, 1 minggu ya, Bu ya? Dipotong, dilepasi semua. Ini koran-korannya dilepas, dicuci lembaran itu. Habis itu dipotong-potong. Habis dipotong, langsung Dipotong-potong jadinya seperti ini ya, Bu ya? jadinya seperti ini, dipotong, direbus, dicuci dulu, habis dipotong, dicuci bersih, terus direbus sampai mendidih sekitar 1 jam. 1 jam, habis itu diangkat, ditiriskan, terus direndam pakai air dingin selama 2 jam. Selama 2 jam. Habis itu ditiriskan, terus direbus lagi, Mbak. Direbus lagi. Wow, banyak sekali prosesnya ya, 2 Bu ya? jam. Kalau ingin lebih enaknya ini ya dua rebusan 2 kali ya bisa dikonsumsi, Mbak. Tapi saya lebih
lebih apa ya? Kalau masih dua kali rebusan, saya masih belum bisa nggak gimana gitu loh, kurang percaya diri. Jadi saya ulang-ulang sampai 4 kali ngerebusnya itu Mbak. Jadi saya rebus, saya ganti air, saya rendam, habis itu saya rebus lagi, saya buang airnya, terus saya rendam lagi. Akhirnya jadilah nata de coco yang enak ya Bu ya. Kalau mau saya bikin itu yang langsung bisa dikonsumsi, habis saya rendam, saya buang airnya, saya kasih air lagi yang bersih, terus saya kasih gulaku. Dikasih gulaku, direbus, kan akhirnya gulanya meresap di ininya Mbak. Akhirnya jadi terasa manisnya ya Bu ya. Tadi ngerasain gimana kan manis ini rasanya. Jadi kalau nggak direndam sama gula, ini nggak Mbak, nggak manis. Akhirnya rasanya terasa hambar ya Bu ya. Terus dikasih es batu, kayak di apa ya Mbak, direndam. Umpamanya tadi kan ini ya sudah gini, dimasukkan sini kan ada gulanya sudah, terus kasih es batu Mbak, didiamkan dulu. Kasih panas-panas itu dimasukkan es batu, terus ininya jadi ini Mbak, kalau dimakan rasanya kan kayak putus-putus gitu Mbak. Iya. Itu kalau nggak itu Mbak, kadang kayak karet katanya kalau nggak bisa ngolah ini. Makanya saya kalau ada orang yang beli, saya jelaskan. Pernah ada yang beli Mbak, katanya oh enggak enak itu, bikin takut keracunan. Loh sampai salah, kan sudah tak kasih apa namanya cara-caranya gitu. Sekalinya enggak bisa orangnya Mbak. Makanya saya kalau ada orang beli, saya jelaskan sejelas-jelasnya. Jadi biar enggak kecewa sama saya gitu. Jadi saya kan penikmat nata de coco, suka sekali ya Bu, apalagi pas puasa, kemudian buka puasa dengan nata de coco, ditambah es, wah mantap jaya rasanya. Nah, saya tadi kan sudah tahu ya Bu proses awalnya, itu kan diberikan cuka. Tapi ketika saya merasakan nata de coco, itu cukanya kok tidak terasa, apa karena proses yang tadi Ibu saya jelaskan tadi? Di rebus itu Mbak, berulang-ulang itu. Jadi akhirnya rasa cukanya, asamnya berkurang ya Bu ya? Hilang. Untuk mengkonsumsi ini Mbak, untuk diet ini lebih bagus ini Mbak. Oh kenapa gitu Ibu? Ya gimana ya, ini kan apa yang mengandung serat itu loh Mbak. Jadi sampai enggak makan pun ya makan ini akan terasa kenyang ya gitu. Wah saya jadi bisa langsung lagi ya pemirsa. Terus untuk ini apa namanya, pencernaan. Oh juga bagus ya Bu, melancarkan pencernaan ya. Yang enggak bisa itu Mbak, BAB itu kalau makan ini lancar gitu Mbak. Wow. Ini sudah banyak orang yang konsumsi ini. Loh gimana Mbak, saya setelah konsumsi ini BAB saya lancar. Terus badan saya mau ngurusin makan ini, katanya itu Mbak yang beli-beli itu. Kalau saya kan tips sehat pemirsa, tips sehat dari Ibu Sri buat Anda yang ingin bertubuh langsing, Anda bisa mengkonsumsi nata de coco. Pemirsa, setelah tadi kita melewati berbagai macam proses pembuatan nata de coco, sekarang saya ada di tahap pengemasan nata de coco, kemudian memasarkannya kepada para konsumen. Baik, mungkin Ibu Sri bisa menjelaskan biasanya untuk pengemasannya, kalau segini ini isi berapa Ibu? Ini kalau dijual 2 on in 2 on. Oh 2 on? Ya 2 on. 2.500. 2 on 2.500. Yang lebih besar dari ini ada Ibu? Ya, yang ini. Ini isi berapa Ibu? Ini 4 on 5.000. 4 on 5.000 ya. Nah pemirsa, saya akan mencoba mencicipi cita rasa nata de coco buatan tangan Ibu Sri Maluki. Nata de coco ini pemirsa sudah dicampur dengan sirup dan es tentu saja. Gimana Mbak? Aduh, nyaman ongku. Pemirsa, rasanya begitu maknyus, begitu nyaman. Kalau orang Situbondo bilang, aduh, nyaman ongku. Sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya.
perjalanan profil pariwisata Kabupaten Situbondo yang terakhir masih dari Desa Wonorejo. Saya tiba di Pantai Pandean yang terletak di Dusun Pandean, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Ya pemirsa, inilah Pantai Pandean, pantai yang sangat cantik yang merupakan kebanggaan dari masyarakat Pandean. Pantai ini pemirsa ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar ketika sore hari, karena untuk masuk ke pantai ini Anda akan dimanjakan dengan kegratisannya. Dan buat Anda yang penasaran untuk datang dan menikmati pesona alam yang sangat cantik ini seperti saya, Anda bisa datang langsung ke Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Nantikan perjalanan saya di profil pariwisata Kabupaten Situbondo lainnya. Saya Dita Ferdiana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! Pemirsa, masih di rangkaian acara perjalanan saya di profil pariwisata Kabupaten Situbondo. Kali ini saya masih ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih. Kali ini saya akan menayangkan kepada Anda semua tentang kegiatan yang selalu dilakukan oleh masyarakat Wonorejo dalam menyambut bulan suci Muharram atau bulan Suro, yaitu 1000 Tumpeng. Tentu saja penasaran bagaimanakah suksesnya dan ramainya serta meriahnya acara 1000 Tumpeng di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Terus bersama saya dan ikuti liputannya.
ngarsanipun Bapak Ibu Jati, bumi ingkang paring pangan, bumi ingkang paring sandang. Nggih terapi tumpeng agung para kadang amongani ingkang dipun tuladani panjenenganipun Raka Mas Rasul. Gambarake aja sampai ana ora menika kula sakabehing kula. Kala bumi, kala angin, kala geni, kala banyu, sedaya samiya sumikira wonten bumi Wonorejo. Kumantar tumpeng putih kendhing apa bangsawan yang di Acara 1000 tumpeng ini pemirsa dimeriahkan oleh seluruh masyarakat Wonorejo dengan menyajikan berbagai macam tumpeng yang nantinya dalam setiap tumpeng akan diberkati dengan doa-doa sebagai tanda bersyukur warga masyarakat Wonorejo walaupun agama dan keyakinan yang berbeda-beda tetapi mereka masih bisa hidup dengan rukun. Mohon kepada bapak-bapak mantan penyelenggara juga dari daerah Naif. Bapak Suroso, bukti tuwin kasunyatane. Sampun dadi Jawa Tengah tampil terjenas prasojo uripe prasojo busanane. Anda pasor toto wicarane. Acara inti pada kegiatan bersih desa adalah kegiatan ritual pada pagi ini adalah kegiatan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar supaya ke depan masyarakat Wonorejo